penelusuran malam. Aku makan anu, aku udah. Hai teman-teman, selamat malam. Kali ini kita dalam acara atau kegiatan panen telur burung puyuh. Nah, ini bukan milik aku ya guys, ini punya saudara aku yang letaknya di belakang rumah aku. Oke, kenapa kok diambilnya malam telurnya? Sebenarnya telurnya itu diambilnya setiap pagi sama sore atau malam gini guys. Karena kalau diambil malam itu telurnya sudah terkumpul, semua burung puyuhnya sudah bertelur. Jadi jadikan satu. Kalau kita diambilnya itu sedikit-sedikit, nanti kita yang akan capek guys. Jadi kita dalam sehari itu pengambilannya di pagi hari dan juga di malam hari seperti ini. Oke, itu sudah terlihat beberapa telur yang berada di tempatnya yang siap diambil. Tuh guys, telurnya guys, kelihatan kan guys, itu ada beberapa telur yang sudah terlihat. Oke, nah itu ada beberapa, karena total burungnya ada berapa, ada 1.000 gitu ya guys, 1.000 burung. Nah, tidak semuanya itu bertelur pada satu waktu ya guys. Ada yang bertelurnya di pagi hari, nanti sorenya tidak bertelur, dan begitu sebaliknya. Terus kenapa kok ada radio? Ya, radionya itu digunakan supaya burung puyuhnya tidak stres. Kalau stres, nanti burung puyuhnya tidak bisa bertelur, atau jika bertelurnya itu cuma sedikit dan kecil-kecil, ataupun sebaliknya gitu ya guys. Jadi disediakan situ ada radio atau musik-musik sebagai penghibur lah ya, begitu guys. Oke, aku sudah mulai buka pembatasnya dan telur siap diambil guys. Itu teman-teman, itulah bentuk telur burung puyuh itu seperti itu, yang biasa dijual di pasar-pasar itu seperti itu. Cara ternaknya pun juga seperti ini teman-teman. Oke, mari kita kumpulkan ya guys teman-teman, telur-telurnya. Ambilnya itu tidak sembarang ya guys, harus pelan-pelan. Kalau tidak pelan-pelan, resikonya apa? Resikonya telurnya akan pecah. Jika pecah, tidak laku dijual, begitu. Dia harus pelan-pelan, hati-hati. Dia mengurangi dampak terhadap ampas metabolisme. Saya sering pergunakan istilah itu bagi faktanya ampas metabolisme kita jarang bisa dikeluarkan secara maksimal oleh tubuh kita, sehingga semakin hari ini mengendap. Satu, membuat berat fungsi ginjal ya, sehingga natriumnya tinggi, kadang-kadang muncul batu saluran kencing, kadang empedunya muncul batu, kadang juga muncul batu ginjal gitu ya. Nah, ini kan membuat problem baru ya. Jadi unsur yang terkandung di dalam madu PD tensi, istilahnya ini akan menggempur daripada 4 sisi. Jadi membuat pembuluh darahnya menjadi elastis bagus, cairan ataupun juga ampas metabolisme di dalam tubuh itu bisa diekskresi secara maksimal ya. Terus keduanya, kita tidak akan mengalami kecemasan yang berlebih ya. Jadi unsur pegagan ini sangat luar biasa karena membuat ketenangan kita itu menjadi lebih tinggi. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada kemanfaatan dari pegagan itu punya sifat mikrosirkulasi darah. Ingat bahwa jaringan otak kita ini kategorinya mikro, pembuluh darahnya itu cilik ibaratnya gitu ya. Jadi ketika darah itu pekat sedikit saja atau kental istilahnya begitu, maka dia tidak
tidak akan cukup membawa nutrisi ke otak. Risikonya besar menjadi stroke. Empat sisi inilah yang akan membuat kita menjadi jauh lebih nyaman. Jadi ini harus kita mempunyai keyakinan bahwa segala macam sakit itu pasti ada wasilah, dan barang siapa yang iman sebenarnya pasti akan imun. Nah, jadi akan sehat karena ketika kita punya iman, imunnya bagus, ya, amannya juga dapat, aminnya banyak. Baik, ya, baru saja Anda ikuti Sehat Bahagia bersama konsultan kesehatan Bapak Samsul Hadi Joyo, Persembahan Herbal Mari. Dibuka tolong. Bisa enggak? Bisa? Oke, wah. Wih, tunggu aja kok. Ayo. Aku sendiri yang megang. Ini. Ayo. Yo, aku senteran nang lebone kunci. Yo, saya senang mlaku kok. Boleh tenanan. Let's go, maju. Itu kok menyala apa di sana itu? Tangan dek, pegang. Papi. Untuk nih. Dia delapan. Yang mana yang satu? Ini campur ya? Wah, ada yang tumpah mah. Dan kamu ngomong. Dia tahu kok. Boleh, kok enggak kebagian. Selanjutnya setelah kita panen telur, kita lanjut dengan ngopi santai di teras rumah. Apa yang kita minum? Kita minum kopi sama minum makan telur gulung. Gitu guys. Jadi video kali ini diakhiri dengan santai-santai dengan minum kopi dan juga makan telur gulung yang kita beli setelah panen telur puyuh. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada salah kata, saya mohon maaf ya guys. Oke, see you teman-teman. Selamat menikmati. Happy watching guys.